Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah sekalian, wabil khusus jamaah pengajian Majelis Ta'lim Warasatul Anbiya, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasa pada setiap hari Rabu ba'da asar di Masjid Warasatul Anbiya, Jalan Komalasari nomor 1, Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, saya biasa menyampaikan kajian hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dan pada saat ini insya Allah akan saya sampaikan secara online melalui media YouTube Syiar Islam Channel atau melalui Facebook Syiar Islam Media. Para jamaah sekalian, pada kajian online yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 37. Maka pada kajian kali ini kita akan memasuki pembahasan hadis nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aqu, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit panas. Yu'aqu itu sakit yang hebat, sakit panas yang hebat. Faqultu, kemudian saya berkata, ya Rasulullah, tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, engkau mengalami sakit panas, demam, wa'kan syadidan, dengan panas yang amat sangat. Qala, maka Nabi SAW menjawab, ajal. Ajal itu mislu na'am, jawaban mislu na'am, seperti na'am, artinya iya. Hanya saja menurut Imam Al-Akhfash, illa annahu ahsanu min na'am fit tasdiq. Ajal itu lebih bagus daripada na'am fit tasdiq, dalam membenarkan. Kata Nabi, ajal, benar. Inni u'aku, saya ini demam, saya ini sakit panas dengan sangat panas. Kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana panasnya dua orang laki-laki dari antara kamu, dua orang laki-laki dari kalian. Artinya kalau kita mengalami sakit panas, biasanya demam itu dikatakan demam itu kalau panas sampai 39 derajat Celcius atau sampai 40 derajat Celcius. Kalau panasnya sampai setingkat itu, maka kita akan merasa kelelahan dan sakit yang luar biasa. Nah, kata Nabi SAW, betul, saya ini mengalami sakit panas seperti hanya panasnya dua orang dari kalian. Jadi kalau kita biasa dikatakan demam tinggi itu 40 derajat Celcius,
maka Nabi itu 80 derajat Celcius. Ini sakit yang luar biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, zalika annalaka ajrain. Kalau begitu, engkau nanti atau Tuhan nanti akan mendapatkan 2 pahala. Ini Abdullah bin Mas'ud ini faham bahwa kalau panasnya berlipat sama dengan 2 kali panasnya orang biasa, berarti engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Qala, Nabi menjawab, ajal, benar, zalika kadzalik, memang demikianlah keadaannya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diberi sakit 2 kali lipat sakitnya orang biasa, maka Nabi pun akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari pahala yang biasa diberikan kepada kebanyakan orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yusibu azan, yang mendapatkan musibah kesakitan, ditimpa kesakitan, syaukatan, hatta kesakitan karena tertusuk duri. Ini kesakitan yang paling ringan, tertusuk duri. Fama fauqoha, atau lebih daripada duri itu, lebih sakit daripada tertusuk duri. Illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus biha, disebabkan kesakitan itu, sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya dosa-dosanya, kama tahuttus syajaru waraqaha, sebagaimana sebuah pohon yang menurunkan atau menggugurkan daun-daunnya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim yang mendapatkan musibah dalam bentuk sakit, seperti sakit ditusuk duri atau lebih sakit lagi dari itu, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ittifaq, sepakat, dalam arti sama-sama meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama, juga dengan redaksi yang sama. Nah, saya temukan penjelasan lebih lanjut di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Di dalam syarahnya ada penjelasan masih dari sahabat Abu Sa'id, kalau yang tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan ini bersumber dari sahabat Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mahmumun, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit panas. Dan ini adalah sakit yang terakhir yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut riwayat, menurut sejarah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengalami 2 kali sakit seumur hidupnya. Sakit yang pertama adalah sakit pada saat jatuh dari kuda, sampai beliau tidak kuat melaksanakan sholat sambil berdiri. Nabi waktu itu sholatnya sambil duduk. Kemudian yang kedua dan terakhir ini adalah sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjelang wafat, dan sakitnya itu sangat berat,
panasnya luar biasa. Maka bukan hanya Abdullah bin Mas'ud, tetapi juga Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan keadaan sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Sa'id, dakhatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga sempat masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa mahmumun, yang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit panas. Fa wada'tu yadi fawqal qatifati, maka aku meletakkan tanganku di atas qatifah. Qatifah itu di atas selimut beludru. Qatifah itu artinya selimut beludru. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit kemudian menggunakan selimut beludru. Kata Abdullah bin Mas'ud, fawada'tu yadi fawqal qatifah. Saya meletakkan tanganku di atas selimutnya. Fawajadtu hararatal huma fawqal qatifah, maka saya mendapatkan panas di atas selimutnya itu. Artinya panasnya itu sampai nembus keluar ke atas selimutnya, sehingga ketika dipegang bagian atas selimutnya itu terasa sengatan panasnya. Faqultu, kemudian saya berkata, ma asyaddahu maka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah dahsyatnya demammu ini wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, inna kadzalika ma'syarul anbiya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitulah kami seluruh para nabi. Jadi bukan hanya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi sakit berlipat lebih dari orang biasa, tetapi inna kadzalik, ya memang kami keadaannya seperti ini. Ma'syarul anbiya, semua nabi-nabi. Yudha'afu alaina alwajah, sakitnya dilipat gandakan kepada kami. Tetapi seiring dengan dilipat gandakan sakit itu, fayudha'aful ajru, pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang soleh, bahkan solehnya bukan sekedar soleh tapi sangat soleh, kemudian mengalami sakit yang berat, mengalami sakit yang hebat, ini bukan suatu keaiban. Tetapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Karena Nabi menjelaskan kepada Abu Sa'id, inna kadzalika ma'syarul anbiya, demikianlah keadaan kami para nabi, yudha'afu alainal wajah, dilipat gandakan sakit kami, fayudha'aful ajru, tetapi dilipat gandakan juga pahalanya. Kemudian Abu Sa'id bertanya lagi, faqultu ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling berat ujiannya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi-nabi. Sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, summas salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh setelah Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in, dan terus ke bawah, orang-orang yang soleh itu ujiannya lebih berat daripada orang biasa. Malah di dalam Al-Quran itu ada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu menduga, orang-orang menduga, mengatakan beriman padahal mereka belum diuji. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, semakin hebat kesolehan seseorang, maka ujiannya juga akan semakin berat. Nah, ini banyak hadis yang menjelaskan bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah, pertanyaannya,
kenapa para nabi itu diberi ujian lebih berat daripada orang biasa? Jawabannya ada di dalam hadis itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang muslim yang diberi ujian dalam bentuk sakit, baik sakit karena tertusuk duri atau lebih sakit dari itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kemudian di hadis lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, mayusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha, tidak menimpa musibah kepada seorang mukmin, baik musibah karena tertusuk duri atau lebih besar dari itu, illa rafa'allahu biha darajatan, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tujuannya para nabi, orang-orang soleh diberi ujian lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama untuk menghapus dosa-dosanya, untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang kedua untuk mengangkat derajatnya. Ini senada dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliyumahhisallahu allazina amanu, dan agar supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari perbuatan dosa-dosa, dari dosa-dosa, wa yamhaqul kafirin, dan Allah membinasakan orang-orang kafir. Nah, apa yang dimaksud dengan membersihkan orang-orang beriman dan membinasakan orang kafir? Ini dijelaskan di dalam tafsir yukaffaru anhum min dzunubihim, yakni maksudnya Allah menggugurkan dari sebagian dosa-dosa mereka. In kana lahu dzunub, kalau dia punya dosa. Jadi kalau para nabi, karena para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ketika para nabi melakukan kesalahan itu langsung diingatkan oleh Allah. Dan pada saat itu juga para nabi-nabi itu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang soleh, apabila orang-orang soleh ini memiliki dosa, maka dengan diberi musibah, katakanlah musibah sakit, tujuannya adalah yukfaru anhum min dzunubihim in kana lahum dzunub. Tujuannya Allah akan menghapus dosa-dosanya apabila memang dia punya dosa. Wa illa, tetapi apabila dia tidak punya dosa, rufi'a lahum fi darajatihim, Allah akan mengangkat mereka derajat keimanannya, derajat ketakwaannya, bihasbi ma usibu bihi, sesuai dengan musibah yang ditimpakan kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang soleh tersebut. Nah, inilah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lebih berat kepada para nabi dibanding ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang biasa. Para jamaah sekalian, untuk memperjelas hadis ini, marilah kita lihat beberapa contoh ujian yang diberikan kepada para nabi, ujian-ujian berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan mereka. Dan kalau kita membaca sejarah bagaimana beratnya ujian yang diberikan kepada para nabi-nabi itu, maka kita akan menyadari bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ujian yang pernah diberikan kepada para nabi. Seperti para nabi itu pernah dikucilkan oleh kaumnya, dihina, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kemudian anak-anaknya meninggal dunia atau dipisahkan dari anak-anaknya, atau ujian-ujian lainnya. Ada yang diberi sakit yang sangat berat,
kalau kita membaca bagaimana beratnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi, maka kita akan menyadari bahwa ujian yang diberikan kepada kita itu pada hakikatnya belum ada apa-apanya. Nah, marilah kita lihat. Di antaranya akan saya sampaikan di sini 5 nabi pilihan Allah yang diberi ujian sangat berat dibanding dengan orang-orang biasa. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini adalah nabi yang keempat dan rasul pertama. Dikatakan rasul pertama itu berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "U'tu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila ahlil ard." Nabi Nuh itu adalah awwalu rasul, rasul pertama, ba'asahu Allahu ila ahlil ardi, yang Allah utus ke penduduk bumi ini. Dan umat yang didatangi oleh Nabi Nuh itu adalah umat-umat penyembah berhala. Yang berhala-berhala itu pada asalnya adalah orang-orang soleh, orang-orang yang karismatik, orang-orang yang berwibawa, dan karena berwibawanya, karena kesolehannya, kemudian kaumnya ingin mengenang kesolehannya sepeninggal orang-orang tersebut. Maka kemudian mereka membuat patung-patung orang ini. Seperti di kita juga, kalau ada orang-orang yang karismatik, orang-orang yang berwibawa, atau orang yang sangat berjasa, itu biasanya dibuatkan monumen patungnya. Nah, zaman dulu seperti itu. Ketika ada orang-orang soleh, orang-orang yang karismatik, orang-orang yang berwibawa, untuk mengenang jasanya, untuk mengenang karismanya, untuk mengenang kesolehannya, maka dibuatkanlah patung. Dan patung ini dinamai sesuai dengan namanya, yaitu Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Itu ada di dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tazarunna Waddan, kamu jangan meninggalkan Waddan, Tuhan Waddan. Jangan meninggalkan untuk menyembah Tuhan Wazan. Wala Suwa'an, juga Tuhan Suwa. Wala Yaghus, Tuhan Yaghus. Wala Ya'uq, Tuhan Ya'uq. Wala Nasron, dan Tuhan Nasron. Nah, ini pada asalnya Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron itu adalah orang-orang soleh yang berkarisma, yang berwibawa di tengah-tengah mereka. Untuk mengenang kesolehannya, kemudian dibuatkanlah patung-patung. Tetapi orang sepeninggalnya, setelah generasinya itu meninggal dunia, diganti dengan generasi baru, kemudian patung-patung ini dianggap dapat memberikan manfaat kepada mereka, sehingga akhirnya patung-patung tersebut pada akhirnya bukan hanya sebagai monumen sejarah untuk mengenang, tetapi akhirnya dipertuhankan dan disembah-sembah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah mereka ketika mereka beribadah dengan melakukan kemusyrikan, menyembah patung-patung. Nabi Nuh alaihissalam diutus dengan durasi waktu yang sangat lama. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh itu diberi usia yang cukup panjang, yaitu 950 tahun. Bahkan menurut para ahli sejarah, Nabi Nuh itu diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu di usia 480 tahun. Ini artinya bahwa setengah hidupnya, setengah umurnya dihabiskan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada Allah.
sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, seruan Nabi Nuh kepada kaumnya itu adalah seruan tauhid. Di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Apa kata Nuh? Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghair. Beribadahlah kamu kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada Tuhan selain Allah. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pada saat umatnya menyembah berhala, didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam supaya kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa jawaban kaumnya ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah? Kata kaumnya, faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi. Maka sekelompok pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata, ma haza illa basyarun mislukum. Nuh ini tidak ada kecuali manusia seperti kamu, bukan Tuhan. Nuh itu manusia biasa, bukan juga rasul. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia hanya ingin populer di tengah-tengah kamu. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, mengajak untuk bertauhid kepada Allah, mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengajak untuk ruku dan sujud kepada Allah, bukan menyembah berhala, kaumnya malah mengatakan Nuh itu hanya orang biasa, manusia biasa seperti kita. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia hanya ingin popularitas, dia hanya ingin terkenal saja. Walau sya'allahu la'anzala malaikat, kalaulah Allah mau, pasti Allah akan mengutus malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kata mereka, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini yang pernah disampaikan oleh nenek moyang kami. Nenek moyang kami hanya mengajak untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, yaitu Tuhan Wadan, Tuhan Suwa', Tuhan Yagus, Tuhan Ya'uq, Tuhan Nasran. Tiba-tiba Nuh datang mengajak untuk menyembah Allah. Ma sami'na fi aba'inal awwalin. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami belum pernah mendengar orang tua kami, nenek moyang kami mengajak ajakan seperti ini. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Justru Nuh itu adalah seorang laki-laki yang gila. Itu respon bantahan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka kemudian Allah membesarkan hati Nabi Nuh, menggembirakan Nabi Nuh alaihissalam. Di ujung ayatnya dikatakan, fatarabbasu hatta hin, wahai Nuh, sabar saja, tunggu saja sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ujian yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Nuh itu demikian berat. Bukan hanya dalam bentuk penentangan, tapi juga dalam bentuk penyiksaan. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu sudah biasa ketika berdakwah, kemudian bertemu dengan kaumnya, oleh kaumnya itu dicekik sampai pingsan. Kemudian tidak cukup itu, diancam-ancam juga. Ancaman ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara 116. Qalu la in lam tantahi ya Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, la in lam tantahi, kalau kamu tidak berhenti mengajak kami untuk menyembah Tuhanmu, untuk menyembah Allah yang menurut kamu tidak ada Tuhan selain Dia, la takunanna minal marjumin, maka pasti kamu benar-benar akan dirajam oleh kami. Akan dirajam itu dilempari dengan batu sampai mati, diancam pembunuhan. Ini beratnya dakwah Nabi Nuh. Jadi dengan durasi waktu yang lama, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, bukan malah taat, tetapi malah semakin membangkang. Bahkan diperparah lagi, yang membangkang, yang menentang
dakwah Nabi Nuh itu bukan hanya kaumnya, tetapi istrinya sendiri, termasuk juga salah satu anaknya. Sehingga pada akhirnya ketika keputusan Allah datang dan Nabi Nuh juga sudah melihat bahwa semakin hari umatnya bukan semakin baik, malah umatnya itu semakin durhaka. Lahir generasi juga tidak menjadi lebih baik, generasi yang lahir juga menjadi generasi yang kafir, generasi yang durhaka. Maka akhirnya Nabi Nuh alaihissalam menyerahkan persoalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengazab mereka dengan ditenggelamkan dengan banjir bandang, termasuk istrinya, termasuk putranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika putranya ditenggelamkan, ini ada cerita, ada kisah yang cukup mengharukan di dalam surat Hud. Nabi Nuh alaihissalam masih mengharapkan putranya itu ikut bersama-sama dengan Nabi Nuh, ikut terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh menyeru putranya, ini dijelaskan kisahnya di dalam surat Hud, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersamaku, naik bersama ayah ke atas perahu ini. Wala takun ma'al kafirin, kamu jangan bareng-bareng dengan orang-orang kafir. Karena hari ini tidak akan ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang yang ikut dengan kami, yang ikut naik ke atas perahu. Maka apa jawaban dari Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal wama. Tidak, saya tidak akan ikut naik ke atas perahu, saya akan naik ke gunung yang tinggi supaya saya bisa selamat dari badai air bah ini. Nah, kemudian kata Nabi Nuh, tidak ada yang dapat menyelamatkan hari ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang ikut bersama kami. Tapi putranya itu membangkang, sehingga akhirnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui bahwa banjir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui air hujan yang sangat deras dan meluapnya air laut ke daratan, sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Dikatakan di dalam surat Hud ayat 42-nya, di dalam surat Hud surat ke-11 itu dikatakan wahia tajri bihim fi maujin kajibal. Kapal perahu Nabi Nuh itu berjalan di atas gelombang kaljibal, setinggi-tinggi gunung. Sehingga dengan gelombang seperti itu sulit untuk selamat apabila tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu akhirnya habislah orang-orang kafir ini. Nah, ini salah satu ujian berat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana beratnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Salah satunya adalah Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini masih kerabatnya dengan kaum Ad, juga tidak lepas dari ujian yang berat, yakni dibantah, dibangkang, ditolak mentah-mentah dakwahnya oleh kaumnya. Karena kaum Ad ini satu kaum yang diberi kelebihan oleh Allah dalam bidang arsitektur. Jadi kaum Ad ini kaum yang diberi kecerdasan dan diberi kekuatan, lebih cerdas, lebih kuat daripada kaum sebelumnya, daripada kaum Nabi Nuh. Di dalam surat Al-A'raf 69 dikatakan mereka itu diberi fisik yang kuat dan otak yang cerdas. Kata Allah, wazkur id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa min ba'di qaumi Nuh, setelah lenyapnya kaum Nuh. Wazadakum fil khalqi bastatan, dan Allah menambah kamu, melebihkan kamu kekuatan tubuh dan perawakan yang kuat, tubuh yang besar
tenaga yang kuat, otak yang cerdas. Sehingga kaum Ad ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ilmu arsitektur, bisa membangun gedung-gedung megah, gedung-gedung hebat, gedung-gedung yang kokoh dari batu-batu yang besar. Baik gunung yang dibongkar menjadi bangunan hebat, atau batu-batu besar yang dipindahkan lalu kemudian dibuat bangunan-bangunan yang megah. Seperti di dalam Al-Quran itu juga ada kaum Iram. Iram ada Imad, Iram yang memiliki tiang-tiang kokoh, bangunan-bangunan yang hebat. Dan sekarang itu sudah ditemukan kota Iram itu. Di situ ada situs sejarah, pembuktian sejarah bahwa di situ pernah hidup satu kaum Ad, kaum Iram. Dan mereka itu berkeyakinan ingin membuat surga dunia, karena mendengar bahwa di surga itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah megah yang dibangun tembok-temboknya dari emas, dari batu-batu, sungainya dari permata, di bawahnya mengalir air sungai, dan di batu-batunya itu emas dan permata. Kemudian tanahnya wangi seperti wangi kasturi. Di dalam gedung-gedung surga itu dipenuhi dengan bidadari-bidadari cantik yang masih muda-muda. Maka kemudian dia berobsesi merancang ingin membangun surga dunia menyaingi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul dibuktikan. Tetapi setelah sukses dia membangun sebuah kota yang megah, surga dunia dengan imajinasi yang dirancang oleh arsitektur ahli dari kaum Ad ini, kemudian Allah mengazab mereka, menghancurkan orang-orangnya, menghancurkan bangunannya. Tetapi beberapa peninggalan situsnya sekarang ada dan bisa kita lihat. Nah, maka Nabi Hud alaihissalam menegur kaum Ad ini. Dan tegurannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 28 sampai ayat 131. Kata Nabi Hud, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun." Apakah kalian semua mendirikan tiap-tiap bangunan yang tinggi itu untuk sekedar bermain-main, bersenang-senang, untuk bermaksiat, bukan untuk beribadah kepada Allah. Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun, dan kamu membuat benteng-benteng yang kokoh dengan tujuan supaya kamu kekal. Karena tujuannya kaum Ad membangun bangunan megah dari batu-batu dengan tiang-tiang yang kokoh, dengan lapisan benteng-benteng yang tebal, itu supaya mereka selamat dari kematian, supaya mereka kekal hidup di dunia. Kata Nabi Hud, wa idza batastum jabbarin, dan ketika kamu menyiksa, maka kamu menyiksa seperti hanya menyiksa orang-orang yang kejam dan bengis. Karena untuk membangun bangunan megah ini tentu saja memerlukan dana yang sangat besar, membutuhkan harta materi yang sangat banyak, mulai dari uang, bahan-bahan bangunan, emas, perak, permata. Dan itu semua diminta oleh kaum Ad itu bukan hanya dari dirinya, para pejabatnya, tapi juga dari kaum-kaumnya semuanya, termasuk tenaga-tenaga kasar untuk mengangkat batu-batu yang besar, untuk mengukir batu, untuk membuat bangunan megah itu dikerahkan seluruh kaum Ad itu. Dan ketika kaumnya ini menolak ajakan rajanya ini, dia akan disiksa seperti hanya siksaan orang-orang bengis, orang-orang yang sangat zalim. Barangkali kalau digambarkan dengan apa yang pernah terjadi kepada bangsa kita, bangsa Indonesia itu seperti kerja romusa, kerja paksa, dipaksa bekerja, mau tidak mau harus bekerja. Nah, begitulah apa yang dilakukan oleh kaum Ad pada saat itu.
karena dia berobsesi ingin membangun surga dunia dengan bangunan-bangunan yang kokoh berlapis emas, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai yang batu-batunya dari permata, dari emas, dan tanah-tanahnya wangi. Di dalam gedung-gedung itu diisi oleh bidadari-bidadari surga, oleh bidadari-bidadari yang cantik. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ketika diperingatkan seperti itu, apa jawaban dari kaumnya? Qalu sawa'un alaina awa'adta am lam takun minal wa'izin. Wahai Hud, sama saja bagi kami, engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, kami tidak akan taat, kami tidak akan ikut terhadap ajakan kamu. Inna hadza illa khuluqul awwalin, sesungguhnya tiadalah hal ini kecuali adat kebiasaan orang-orang dulu. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan sekali-kali kami tidak akan diazab. Apa yang mereka lakukan ini dianggap sebagai kebiasaan. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu dianggap sebagai kebiasaan. Pembangkangan yang mereka perbuat kepada Nabi Hud itu dianggap sebagai hal yang biasa. Dan kata mereka, kami tidak akan diazab. Malah yang paling mengerikan lagi, mereka itu menantang azab, menantang kepada Nabi Hud supaya disegerakan azab kalau memang apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu benar. Dan pada saat itu Nabi Hud akhirnya menyerahkan kepada Allah juga, bertawakal kepada Allah juga. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbukum, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sehingga akhirnya kaum Ad ini terus membangun kota yang sangat megah, membangun kota Iram dengan bangunan-bangunan yang mewah dan megah, berlapiskan emas dan permata. Dan ketika itu sudah selesai, bahkan di awal peresmian, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan. Yang meninggal, yang hancur bukan hanya orangnya, tapi termasuk juga bangunannya ditimbun dengan badai pasir. Orang-orangnya meninggal dunia dengan teriakan keras malaikat. Kemudian bangunan megah itu juga ditimbun dengan badai pasir. Tetapi sekarang situsnya itu sudah ketemu, dan itu bisa kita lihat sebagai bukti bahwa di situ pernah ada pembangkangan terhadap Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, contoh Nabi yang mendapatkan ujian berat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu, yang pertama, Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya membangkang, menentang dakwahnya, Nabi Ibrahim terus berdakwah, tidak patah semangat. Dan akhirnya Raja Namrud itu marah karena berhalanya dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Coba bayangkan, apabila itu menimpa kepada kita, siapkah kita untuk menghadapi ujian seperti itu? Karena mempertahankan akidah sampai harus menghadapi pembakaran, dibakar hidup-hidup. Kemudian ujian yang berat yang kedua ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir ternyata bukan mendapatkan kebahagiaan. Justru begitu diketahui oleh pihak kerajaan, Nabi Ibrahim datang bersama-sama dengan istrinya yang bernama Siti Saroh. Istrinya direbut oleh raja. Karena Raja Mesir pada saat itu punya perilaku yang aneh. Dia senang merebut istri orang lain. Jadi kalau ada seorang laki-laki punya istri cantik, maka istrinya direbut oleh raja. Dan menurut sejarah bahwa Siti Saroh ini memang
seorang wanita yang sangat cantik, sehingga begitu ditemui oleh para pejabat kerajaan, para pasukan raja, kemudian dilaporkan bahwa kami ini bertemu dengan seorang anak muda bareng dengan orang yang istri yang sangat cantik setengah dunia. Kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya ditangkap lalu diinterogasi, ditanya ini siapa? Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara sedikit berbohong. Kata Nabi Ibrahim, "Ya ukhti, ini saudari perempuan saya." Tetapi karena Siti Saroh ini cantik, walaupun tidak diakui istri, diakui saudara, tetap diambil juga oleh raja. Hanya saja pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Siti Saroh tidak mampu tidak bisa diganggu oleh raja itu, karena setiap mau menjamah tiba-tiba stroke, tangannya lumpuh, tiba-tiba setiap mau menjamah tiba-tiba tangannya lumpuh, dan akhirnya Siti Saroh diizinkan untuk pulang. Kemudian ujian Nabi Ibrahim yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah keturunan, yaitu salah satu putranya yang bernama Ismail dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Yang Siti Hajar itu hamba sahaya, hadiah dari Raja Mesir, karena Raja Mesir merasa bersalah pada saat mengganggu Siti Saroh, dan sebagai bentuk terima kasih dari Raja Mesir karena sudah didoakan oleh Saroh sembuh lagi, karena setiap mau mengganggu Saroh, mau menjamahnya dia stroke, mau menjamah dia stroke. Kemudian akhirnya dia berjanji tidak akan mengganggu lagi asal kamu mendoakan saya supaya saya sembuh, dan akhirnya diberi hamba sahaya sebagai hadiah. Nah, kemudian lama Nabi Siti Saroh ini tidak dapat mengandung, tidak dapat memberikan keturunan, akhirnya mengizinkan menikah dengan Siti Hajar. Dengan izin Allah diberikan anak yang bernama Ismail. Tetapi begitu Nabi Ibrahim dikaruniai anak, malah anaknya yang bernama Ismail ini disuruh untuk ditempatkan di sebuah tempat yang jauh dari mana-mana, tidak ada orang, yaitu di lembah Wad di Mekah Al-Mukarramah. Maka pada saat itu, pada saat Nabi Ibrahim sudah di Palestina, lalu kemudian membawa istrinya dan putranya ke Mekah Al-Mukarramah. Ini suatu ujian yang berat. Sampai saking beratnya ujian ini, pada saat Nabi Ibrahim sudah menempatkan Siti Hajar dan putranya Ismail, Nabi Ibrahim tidak berani melihat ke belakang, terus saja maju. Kemudian setelah Ismail ini meranjak dewasa dan sudah sa'yun, sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk bekerja, dan sudah terlihat potensi yang dimiliki oleh Ismail malah diperintah oleh Allah supaya disembelih. Ini ujian berat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian penyembelihan ini dirubah syariatnya untuk kita dengan menyembelih binatang, menyembelih domba, menyembelih sapi. Bayangkan kalau seandainya ujian ini tidak dirubah, bahwa setiap orang diwajibkan untuk menyembelih satu anak laki-laki. Kira-kira kita sanggup tidak, siap tidak untuk menjalankan ujian ini? Tapi Allah kemudian dengan Rahman Rahimnya merubah ujian itu. Padahal pada saat itu Nabi Ibrahim sudah siap, sudah hampir menyembelih Ismail, dan kemudian dengan Rahman Rahim Allah di stop, lalu diperintahkan untuk diganti dengan seekor domba. Ini Rahman Rahim Allah. Tapi pada asalnya ujian ini sangat berat, sebelum akhirnya Allah memberikan keringanan dengan Rahman Rahimnya. Lalu yang keempat, contoh Nabi yang mendapatkan ujian berat adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga akhirnya dibuang ke sebuah sumur dan kemudian berpisah dengan keluarganya selama bertahun-tahun, tidak bertemu dengan ayahnya, tidak bertemu dengan saudaranya. Lalu
ketika Yusuf sudah menanjak dewasa, kemudian mendapatkan fitnah juga dari seorang ratu bernama Ratu Zulaikha yang membuat akhirnya beliau dipenjara selama 7 tahun. Dan yang terakhir, contoh dari 5 nabi yang mendapatkan ujian berat itu adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam sejarah dikatakan bahwa nabi kita itu ketika di awal-awal dakwahnya diperlakukan dengan perlakuan yang tidak wajar oleh kaumnya. Beliau dikucilkan, kemudian dihina, bahkan dituduh orang gila, disebutkan sebagai tukang syair, disebutkan sebagai dukun, disebutkan kazab, sebagai pembohong. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga rencana-rencana pembunuhan, percobaan-percobaan pembunuhan, termasuk upaya-upaya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Walaupun dalam beberapa kejadian diselamatkan oleh Allah, tetapi pada kejadian-kejadian tertentu Allah memberikan ujian. Nabi itu pernah terkena lemparan batu sampai berdarah-darah. Sehingga dalam beberapa kejadian, dalam beberapa pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu kepada Nabi SAW, Allah pun marah. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, menawarkan kira-kira mau diapakan orang-orang yang membangkang itu. Seperti kisah ini saya temukan di dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dikatakan innallaha sami'a qaula qaumika lak. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Wa maradu alaik, dan Allah juga telah mengetahui bagaimana pembangkangan penolakan kaummu kepadamu. Sebuah penolakan, sebuah perlakuan yang melampaui batas. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibali litamurahu bima syi'ta fihim. Dan Allah sudah mengutus malaikat penjaga gunung. Karena malaikat itu banyak dan ditugaskan untuk menjaga alam ini. Ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung, ada yang ditugaskan menjaga laut, ada yang ditugaskan menjaga angin, ada yang ditugaskan mengatur air hujan, mengatur matahari, bulan, bintang, alam cakrawala dan yang lainnya. Nah, ada malaikat yang khusus untuk menjaga gunung, supaya gunung-gunung ini tetap menjadi kemanfaatan untuk kehidupan manusia. Tetapi pada satu saat Allah bisa menjadikan gunung ini sebagai tentaranya yang bisa menghancurkan manusia. Kata malaikat Jibril, pada hari ini Allah sudah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menerima perintahmu sesuai dengan kehendakmu. Maka ketika itu fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka malaikat penjaga gunung itu memanggilku dengan terlebih dahulu memberi salam kepada Nabi. Summa qala ya Muhammad faqala zalika fi masyita in syita an utbiqa alaihimul akhshabain. Wahai Muhammad, demikianlah perintah Allah kepada kami, kalau engkau menghendaki gunung Al-Akhshab ini ditimpakan kepada orang-orang kafir itu, maka akan kami timpakan. Gunung Al-Akhshab itu maksudnya adalah gunung yang ada di dekat Masjidil Haram. Gunung Al-Akhshab memang ini tidak sepopuler, tidak seterkenal Jabal Sur, Jabal Nur, tidak seterkenal Jabal Uhud. Al-Akhbashain itu kalau sekarang disebutnya nama lainnya disebut Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu gunung yang berada posisinya dekat dengan Bukit Sofa yang sekarang dibangun di situ Istana Raja. Kemudian Jabal yang kedua Al-Ahbash itu, Al-Ahbashain itu adalah Jabal Qoiqoan
Nah, itu posisinya ada di arah berlulusan dengan Marwah. Jabal Abu Qubays itu dekat dengan Sofa, kemudian Jabal Qaiqaan waktu itu berlulusan dekat dengan arah Marwah. Nah, disebut dalam hadisnya Al-Akhshabain, dua gunung ahsyab. Kata malaikat penjaga gunung ini, kalau kamu mau dua ahsyabain, yaitu gunung Jabal Abi Qubays dengan Jabal Qaiqaan ini akan ditimpakan kepada orang-orang kafir yang membangkang terhadap dakwahmu. Tetapi bagaimana jawaban Nabi pada saat diberi tawaran seperti itu? Ini jawaban yang luar biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'an. Jangan dibinasakan mereka. Justru kami mengharapkan bagaimana atau agar supaya Allah Subhanahu wa taala nanti mengeluarkan, melahirkan dari sulbinya, melahirkan keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah sedikit. Ini adalah jawaban yang sangat mulia. Makanya Nabi itu mendapatkan julukan dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Padahal kalau seandainya mau orang yang menyakiti Nabi, orang yang mencaci Nabi, orang yang menghina Nabi dibinasakan, saat itu bisa binasa. Tapi Nabi tidak menerima tawaran itu. Nabi mengharapkan jauh ke depan. Nabi masih mengharapkan kesadaran mereka. Kalau ayah dan ibunya, kalau orang tuanya tidak mengikuti dakwahnya, mudah-mudahan anaknya. Maka jawaban yang sangat mulia Nabi menyampaikan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Wahai malaikat penjaga gunung, jangan dibinasakan. Justru aku mengharapkan mereka nanti satu saat melahirkan anak-anak may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'an. Anak-anak yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan ternyata apa yang diharapkan oleh Nabi SAW ini benar-benar terbukti. Banyak keturunan-keturunan yang orang-orang tuanya dulu kafir, dulu membangkang, ternyata anak-anaknya menjadi sahabat-sahabat mulia, menjadi sahabat-sahabat yang setia, menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ada juga orang-orang tuanya yang kemudian masuk Islam. Nah, inilah 5 contoh nabi-nabi yang mendapatkan ujian yang berat. Nah, termasuk kembali kepada hadis yang sedang kita bahas. Ternyata bukan hanya ujian di dalam dakwahnya, ujian sakitnya juga lebih berat. Sehingga dikatakan di dalam hadis ini bahwa kata Nabi SAW, ajal inni aku kama aku rajulani minkum. Benar, sesungguhnya aku mengalami sakit panas yang panasnya sama dengan 2 kali lipat panas orang biasa di antara kami. Kalau kita misalnya dikatakan demam itu 40 derajat, maka Nabi itu sampai 80 derajat. Kenapa Allah memberikan ujian lebih berat kepada para nabi? Tujuannya pertama, apabila ada kesalahan, maka Allah akan menggugurkan kesalahannya seperti hanya pohon-pohon yang menggugurkan daunnya, dibersihkan. Apabila tidak punya kesalahan, apabila tidak punya dosa, maka Allah akan mengangkat derajat ketakwaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis nomor 38. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.